Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas sedikit terkait negara-negara di kawasan Timur Jauh. Sejarah ISPAR atau Timur Jauh. Negara-negara yang ada di Timur Jauh yaitu ada Rusia, Cina, Mongolia, Jepang, dan Korea Selatan. Timur Jauh atau disebut Far East ini pertama kali digunakan dalam wacana geopolitik Eropa yang ke-15, khususnya Inggris yang menunjukkan Timur Jauh sebagai terjauh dari timur, di luar timur dekat, dan timur tengah. Dan selanjutnya adalah pembahasan tentang sistem ketatanegaraan yang dimulai dengan negara Rusia. Negara Rusia ini adalah negara yang luasnya kurang lebih sekitar 17 km persegi dan memiliki populasi sebanyak 146 juta jiwa. Kemudian sistem pemerintahan Rusia yaitu Federasi Semi-Presidensial Republik Konstitusional. Majelis Federasi Rusia adalah Parlemen Nasional Rusia berdasarkan Konstitusi Rusia. Lembaga pendahulunya yaitu Soviet Agung Rusia. Yang kemudian selanjutnya adalah negara Jepang. Jepang ini mengalami sistem kesatuan parlementer monarki konstitusional yang di dalamnya terdapat kuasa dari seorang kaisar yang masih dibatasi dan hanya diturunkan terutama ketika melakukan tugas resmi. Sebelumnya itu dipimpin oleh seorang shogun. Kemudian Parlemen Jepang atau Kokai terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Penasihat. Kemudian negara Mongolia adalah sebuah negara yang terkurung daratan di Asia Timur, berbatasan langsung dengan Rusia di sebelah utara dan kemudian Tiongkok di sebelah selatan. Saat ini Mongolia memiliki sistem republik semi-presidensial. Dahulu negara ini dipimpin oleh Genghis Khan dan keturunannya yang biasa disebut monarki herediter. Kekaisaran ini memakai utusan raja, biasanya sebagai sarana penghubung dengan wilayah yang ingin diserangi. Kemudian yang terakhir adalah negara China. Negara ini dijalankan oleh satu partai, yaitu Partai Komunis Tiongkok, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok yang menjabat sebagai pemimpin tertinggi Tiongkok. Saat ini sistem pemerintahan ketatanegaraan China yaitu Marxis-Leninis, satu partai sosialis republik konstitusional, dan lembaga tertinggi saat ini yaitu Kongres Rakyat Nasional. Dahulunya, sebuah negara ini ada pada kontrol dari dinasti Tang pada tahun 618 sampai 901 sebelum Masehi. Pada zaman itu, kaisar dianggap sebagai penghubung antara bumi dan langit. Sistem internasional Rusia. Pertama, dalam politik luar negeri yang ada pada masa pemerintahan Boris Yeltsin merefleksikan kepentingan nasional yang tidak selalu terbatasi dengan jelas. Maksudnya adalah Rusia berusaha menyeimbangkan posisinya kembali dengan negara-negara barat melalui berbagai macam kerjasama dengan tujuan untuk menghadapi ketidakstabilan di wilayah perbatasan Rusia. Kedua, pada tahun 1917 ketika revolusi Bolshevik terjadi di mana saat itu Perang Dunia I sedang berlangsung, Turki Ottoman yang merupakan representasi politik Islam pada masa itu mengalami kekalahan. Maka sejak saat itu, masyarakat Islam yang tinggal di Rusia juga ikut mengalami nasib yang tidak baik. Sistem internasional Jepang yang pertama, Doktrin Yoshida 1946-1954 merupakan prinsip kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh pemerintah Jepang yang mengacu pada pemikiran Perdana Menteri Shigeru Yoshida untuk menjamin pembangunan ekonomi Jepang. Kedua, Official Development Assistance (ODA) 1958 merupakan salah satu cara bagi Jepang untuk membeli kekuasaan. Jepang melihat ODA bukan sebagai bantuan, tetapi sebagai bentuk kerjasama ekonomi dengan kepentingan bisnis dan ekonomi Jepang. Kebijakan luar negeri ini didefinisikan sebagai tindakan yang dirancang oleh pembuat keputusan suatu negara untuk menyelesaikan permasalahan maupun mempromosikan sejumlah perubahan pada perilaku negara ataupun non-negara. Lalu negara selanjutnya itu ada Mongolia. Pada zaman dahulu, Mongolia lebih berfokus dengan memperluas kawasan dengan cara berperang ataupun dengan penjajahan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Mongolia yang memang memiliki keunggulan di medan perang. Dan dalam politik luar negerinya Mongolia saat ini, negara Mongolia melakukan politik third neighbor yang maksudnya adalah negara tetangga ketiga yang bisa negara manapun yang mau bekerja sama dengan Mongolia. Dan akibat perkembangan politik global yang terus berubah, mengakibatkan Mongolia mengandalkan Jepang dan juga Korea Selatan. Lalu kita masuk ke negara Cina. Sejak era dinasti, Cina ini melakukan hubungan bilateral maupun multilateralnya dengan cara berdagang untuk membuka hubungan luar negerinya. Salah satu jalan membuka hubungan luar negerinya yaitu dengan perdagangan sutra. Ideologi diplomatik Cina juga dipengaruhi oleh budaya Konghucu atau Konfusianisme
yang mengutamakan unsur kesopanan, kebajikan, dan juga keyakinan. Dan di era saat ini, Cina melakukan strategi diplomasi yang disebut dengan soft power untuk menepis anggapan Cina sebagai ancaman. Kemudian, strategi ini lebih bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan ASEAN sebagai mitra kerjasama yang strategis bagi Cina. Kemudian, di awal pada abad ke-20, Cina melakukan dan membentuk strategi diplomasinya kepada ASEAN yang dinamakan Good Neighborhood, dengan tujuan menjadikan Asia Tenggara sebagai model strategi bagi kebangkitan Cina yang damai. Strategi ini dilakukan sejalan dengan ideologi diplomatik Cina yang berdasarkan pada perdamaian dan juga persahabatan. IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan ilmu pengetahuan di bidang sains dan di bidang teknologi yang merupakan topik interdisipliner yang mencakup sains, teknologi, dan interaksinya. Yang pertama adalah nuklir. Rusia dikenal sebagai pemimpin produksi uranium yang diperkaya demi kebutuhan tenaga nuklir dan ekspor bahan bakar nuklir. Rusia memiliki teknologi yang canggih untuk pemrosesan dan pembuangan limbah bahan bakar nuklir. Nanoteknologi. Istilah nanoteknologi ini berawal dari seorang profesor di Tokyo Science University, Jepang pada tahun 1974. Perkembangan nanoteknologi mulai dieksplorasi oleh berbagai pakar. Kegunaan dari nanoteknologi yaitu dapat meningkatkan energi, yaitu fuel cell. Ada juga matahari buatan. Ilmuwan Tiongkok dilaporkan berhasil membuat rekor baru dalam proyek matahari buatan atau China Experimental Advanced Superconducting Tokamak East. Para ilmuwan berhasil menahan plasma 120 juta derajat Celcius selama 101 detik dan 160 juta derajat Celcius selama 20 detik. Cukup sekian video presentasi dari kelompok 4 mata kuliah diplomasi. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.